kembali lagi jumpa dalam ibadah PA secara daring ya adik-adik. Ada Kak Jessica dan Kak Mitra dalam ibadah PA pagi hari ini. ya. Dan tentunya dengan cerita yang baru, hati yang baru, dan suasana yang baru dong adik-adik. Ya. Adik-adik masih semangat kan untuk ibadah PA pagi ini? Pasti dong Kak, karena adik-adik sudah mempersiapkan dirinya, sudah mandi, pokoknya sudah harum lah Kakak. Nah, adik-adik juga siapkan Alkitab, alat tulis, dan kirim ceria agar ibadah kita dapat berjalan dengan lancar adik-adik. Nah, adik-adik sebelum kita memulai ibadah kita, Kakak Layan undang nih adik-adik untuk berdiri. Ya adik-adik, bangkit berdiri adik-adik, karena kita akan bernyanyi. Apa yang kita ya Kak ya? Kakak, aku rindu deh dengar lagu kita ini kan udah lama Kak, yang dengar dia panggil nama saya. Iya ya Kak ya, Bella belum pernah dengar itu ya Kak ya? Iya. Ya, ya adik-adik kita nyanyikan ya adik-adik. Mungkin adik-adik di rumah pasti masih ingat dong. Dan tentunya dong, mari kita nyanyikan sama-sama. Kita harus nambah lagu nih Kak. Pasti dong Kak. Lagu apa ya Kak? Kak Mitra ada tahu nggak? Aduh, aku lupa ya Kak. Kayaknya nadanya lupa Kak. Karena Tuhan memanggil namamu. Kayaknya itu ya Kak ya? Tuhan memanggil namamu. Anak PA. Tuhan memanggil namamu. Apa semangat dong Kak? Kita nyanyiin bareng-bareng ya adik-adik. Iya adik-adik. Mari kita nyanyikan adik-adik. Anak PA,
lagunya Yesus Pokok. Nah, adik-adik kita nyanyikan ya adik-adik. Karena kita akan memulai ibadah kita. Sebelumnya kita akan melakukan saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Tapi sebelum kita memulai ibadah kita, kakak Layan undang adik-adik untuk berdiri kembali. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 391, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Kali ini yang bawa doa kita adalah adik Layan kita yang bernama siapa Kak? Indra Pasaribu. Mari kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami ingin beribadah dan berdoa kepadamu. Berkatilah kami di ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya Engkau memberkati kami, agar kami bisa melakukan segala firman-Mu di aktivitas kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama anak-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke Adik Indra, terima kasih ya atas doanya. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Nah adik-adik dipersilakan duduk kembali ya, karena kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum itu adik-adik kita kembali bernyanyi dari lagu Tuhan Yesus sungguh sayang padaku. Mari kita nyanyikan adik-adik. Aku aman
Tuhan ya adik-adik. Kali ini yang bawa firman kita adalah Kak Lasma dengan tema apa nih Kak? Patuhi dan lakukanlah. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan kakak. Adik-adik di rumah udah siap belum untuk mendengarkan cerita firman Tuhan? Nah, kali ini firman Tuhan bertemakan patuhi dan lakukan. Sebelumnya, mari kita siapkan Alkitabnya ya adik-adik. Kita buka bacaan kita hari ini dari Ibrani 1 ayat 1 sampai 4. Bagi adik-adik yang belum bisa membaca, boleh minta bantuan orang tuanya ya untuk buka Alkitab. Kakak ulangi, bacaan kita terambil dari Ibrani 1 ayat 1 sampai 4. Jika bacaan kita sudah didapatkan, sebelum kakak menceritakan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang memperbolehkan kami beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan, sebentar kami ingin mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan boleh mencurahkan Roh Kudus-Mu, berkati hamba-Mu agar boleh berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan, dan berkatilah kami semua agar menyiapkan hati dan pikiran kami dan tertuju kepada Tuhan. Berfirmanlah bagi kami Allah, karena kami siap untuk mendengar. Amin. Adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca bacaan kita. Kita baca secara bersama-sama ya adik-adik. Ibrani 1 ayat 1 sampai 4. Kita mulai. Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kak, silakan adik-adik untuk duduk kembali. Nah adik-adik, pertama-tama kakak mau tanya nih, siapa di sini yang punya banyak teman? Kakak yakin sih adik-adik di rumah pasti punya banyak teman. Ada teman dekat di sekolah, ada teman di lingkungan rumah, bahkan ada teman dekat di IMPA. Betul kan? Kalau kakak bertemu dengan teman-teman, pasti pengennya lama aja sama teman-teman, pengen main lama-lama. Pasti adik-adik gitu juga kan? Apalagi sebelum pandemi COVID-19. Kita bisa bermain di luar rumah, kita bisa berkumpul bersama. Mungkin yang laki-laki nih suka main futsal sama-sama, yang cewek suka main masa-masaan atau berbi-berbian. Nah, mungkin kalau adik-adik dikasih waktu yang lama, adik-adik akan main dari pagi sampai sore. Sampai di rumah kena marah orang tua. Ayo, siapa yang suka main sampai lupa waktu? Nah, adik-adik sama seperti Tuhan Yesus. Kita senang jika bertemu, jika bermain dengan teman-teman. Tuhan Yesus juga senang loh bisa bersama dengan kita. Coba kita lihat gambar berikut ya adik-adik. Nah, di sini Tuhan Yesus itu sangat senang bersama anak-anak di sekitarnya. Tuhan Yesus tersenyum dan bersuka cita. Tuhan Yesus selalu menjaga kita adik-adik. Dia memelihara kita, memberikan kita kesehatan sampai detik ini, dan juga menyertai papa mama kita. Itu adalah bentuk kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita loh adik-adik. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus hadir dalam kehidupan kita karena Ia melakukan apa yang Allah Bapa perintahkan kepadanya. Kira-kira apa ya yang diperintahkan Allah Bapa kepada Tuhan Yesus? Jadi adik-adik, Allah Bapa merintahkan Tuhan Yesus untuk menjadi juru selamat. Juru selamat yang menyelamatkan semua manusia, menyelamatkan kakak dan adik-adik semua dari dosa, sehingga kita memperoleh yang namanya damai sejahtera adik-adik. Nah, adik-adik, pada saat Allah Bapa memberikan perintah kepada Tuhan Yesus, kira-kira
Tuhan Yesus mau turuti perintahnya nggak ya? Tentunya mau adik-adik. Tuhan Yesus sangat patuh. Dia mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapa dengan kerendahan hati dan dengan setia. Tuhan Yesus mau disalibkan untuk menyelamatkan umat manusia. Adik-adik berbicara tentang Tuhan Yesus yang patuh. Kalau adik-adik dengar kata patuh, apa yang adik-adik pikirkan? Ya, patuh itu sama dengan taat. Taat dan patuh berarti kita mau melakukan apa yang diperintahkan kepada kita. Aduh, sebenarnya kan kalau kita dengar kata patuh itu, kita rasanya berat hati untuk melakukan apa yang diperintahkan. Biasanya sih yang disuruh untuk dipatuhi itu adalah hal-hal yang kurang kita sukai. Kakak ada kasih satu contoh nih. Misalnya adik-adik masuk sekolah online itu jam 7.15. Tapi adik-adik terlambat bangun. Jadi terlambat masuk Zoom atau terlambat masuk Google Classroom. Jadi absennya tidak terisi. Nah, itu merupakan contoh ketidakpatuhan loh adik-adik. Yang benar itu adalah kita bangun sebelum jam 7. Kita udah siap-siap untuk mandi, untuk pakai seragam yang rapi, sarapan, dan siap duduk di depan laptop dan juga HP. Nah, adik-adik, melalui cerita firman Tuhan hari ini, kita belajar dari kepatuhan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah menganggap bahwa kepatuhan itu adalah beban yang berat, melainkan Dia selalu setia dengan kerendahan hati melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah Bapa. Jika Tuhan Yesus saja mau patuh, kita juga harus meneladani Tuhan Yesus loh adik-adik. Kita harus menjadi anak-anak yang patuh, mendengarkan perintah-perintah yang baik, terlebih lagi mendengarkan perintah dari firman Tuhan. Kira-kira apa ya saat ini yang bisa kita lakukan untuk meneladani Tuhan Yesus? Nih kakak kasih salah satu contohnya yang bisa adik-adik teladani itu kan patuh untuk saling mengasihi. Di tengah pandemi COVID-19 ini adik-adik kita bisa mengikuti protokol kesehatan yang ada. Adik-adik boleh memakai masker, jaga jarak, rajin cuci tangan. Karena dengan begitu kita boleh menjaga diri kita dan juga menjaga orang lain agar terlindungi dari COVID-19 adik-adik. Berarti kita juga mengasihi orang lain dan juga mematuhi protokol kesehatan yang ada. Nah, jadi hari ini kita sudah tahu kan, melalui cerita firman Tuhan hari ini, Tuhan Yesus itu sangat patuh. Dia mau menjalankan tugas dari Allah Bapa untuk menjadi juru selamat bagi manusia yang mendatangkan damai sejahtera bagi kita semua. Karena itu, mari kita menjadi anak-anak yang patuh dan lakukan perintah firman Tuhan agar hidup kita juga selalu penuh dengan kasih dan damai sejahtera. Demikianlah cerita firman Tuhan. Sekarang kita masuk ke dalam aktivitas adik-adik. Kali ini aktivitasnya sederhana aja. Kakak ajak adik-adik untuk menghafal ayat Alkitab dari Mazmur 19 ayat 8. Nah, tapi bagi adik-adik yang belum bisa baca atau adik-adik kelas TK, boleh minta bantuan papa mamanya ya. Nanti orang tuanya mendiktekan, lalu adik kalian boleh mengikuti apa yang disebutkan oleh papa mama. Ayat hafalannya itu dari Mazmur 19 ayat 8. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Kita ulangi ya. Mazmur 19 ayat 8. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada yang tak berpengalaman. Nanti adik-adik ayat hafalannya divideokan ya adik-adik, lalu dikirim ke grup WhatsApp bersama orang tua. Semangat adik-adik! Nah, dari tadi telah sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Nah, kira-kira apa ya firman Tuhan tadi? Kak Mitra, tahu nggak Kak Mitra? Ya, tadi firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk patuh dan melakukan firman Tuhan karena akan membawa damai sejahtera untuk kita, gitu adik-adik. Kak Mitra, dengan cara apa ya kita bisa patuh dan melakukan firman Tuhan itu? Oh gini loh Kak, kan sekarang ini dalam masa pandemi gitu kan, kita harus patuh dengan protokol kesehatan. Dengan apa? Dengan memakai masker,
cuci tangan, terus jangan keluar, jaga jarak gitu loh adik-adik. Nah, itu ya Kak, kakak pun harus patuh ya Kak, kalau kakak keluar tuh harus pakai masker gitu ya. Oke kakak, Siap terima Kak? kasih. Oke. Nah adik-adik, kita akan merespon firman Tuhan dari Kirim Ceria nomor 213. Dengar Panggilan Tuhan. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan untuk pada hari ini ketika kami merasakan berkat dari Tuhan pada hari ini. Kami sangat bersyukur Tuhan karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami hari ini anak-anak Tuhan datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami telah mendengar kebenaran firman-Mu, di mana Tuhan mengajarkan kami untuk selalu mematuhi dan melakukan segala yang diperintahkan Tuhan. Tuhan, ajari kami Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mematuhi dan melakukan segala firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa syafaat yang ingin kami sampaikan kepada Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun berada saat ini Tuhan, khususnya Anugerah Sorek, Bajang Surya Kasih Temilahan Tuhan yang begitu bergumul untuk mendapatkan atau ingin mempunyai gereja pribadi Tuhan. Tuhan, dengarlah segala doa kami, doa jemaat-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan mengabulkan segala pergumulan pengharapan kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami ingin Tuhan doa kami Tuhan jawab. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pengurus-pengurus PLK, majelis pembangunan, pengurus pembangunan. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan berikan kebijaksanaan, Tuhan beri hikmat yang daripada Tuhan. Kiranya Tuhan mampukan segala pengurus-pengurus untuk mengerjakan tugas mereka masing-masing. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua kami saat ini Tuhan, yang Tuhan percayakan kepada kami untuk menjadi orang tua. Kiranya Tuhan berkati orang tua kami, berkati usahanya. Tuhan berkati juga kesehatan orang tua kami dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau lindungi kedua orang tua kami dari segala mara bahaya yang penyakit saat ini Tuhan. Tuhan lindungi, tutup bungkus Tuhan orang tua kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk adik-adik lain kami dimanapun berada Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau berikan kesehatan, Engkau lindungi dari pandemi saat ini yang Tuhan adakan di dunia ini. Tuhan, lindungilah adik-adik lain kami. Kiranya Tuhan mampukan adik-adik lain kami menjadi adik-adik lain yang patuh untuk mengikuti protokol kesehatan saat ini Tuhan. Apapun Tuhan halangan mereka, tantangan buat mereka, baik dalam sekolahnya yang saat ini Tuhan secara online, Tuhan mampukan adik-adik lain kami untuk mengikutinya. Tuhan beri kepandaian untuk adik-adik kami. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk saat ini yang kiranya Tuhan lindungi kami dari pandemi saat ini Tuhan, yang Tuhan percayakan untuk kami melakukan tantangan ini Tuhan. Kiranya kami lindungi Tuhan dari segala penyakit, dari pandemi.
Kiranya kami dapat melakukan dan mematuhi segala protokol kesehatan saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah permohonan doa kami. Kiranya Tuhan ampunilah kami dari segala dosa, agarlah kami layak di hadapan Tuhan. Dan Tuhan, inilah permohonan kami. Kiranya Tuhan, Engkau dengarkan doa kami. Terpujilah nama Tuhan hari ini dan sampai selama-lamanya. Ajarilah kami Tuhan seperti doa yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dulu seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Dan sebelum kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 355, Aku Bawa dan Berikan. Persembahan kita yang dibawakan oleh Fanny Sitorus. Mari kita berdoa ya adik. Teman kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, kami telah memberikan persembahan. Berkatilah persembahan ini ya Tuhan, karena kami telah memberikannya setulus hati kami ya Tuhan. Dalam namamu kami mengucap syukur. Amin. Oke Dek Fanny, terima kasih ya atas doanya. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, ada warta PA hari ini adik-adik. Yang pertama, terima kasih untuk anak PA dan orang tua kami yang telah mendampingi anak PA dalam ibadah pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua yaitu terima kasih juga untuk adik-adik layan kami yang sudah terlibat dalam ibadah hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Yang ketiga, selamat ulang tahun buat adik PA kami yang ulang tahun seminggu ke depan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan yang terakhir, kakak lain mengajak kembali adik-adik untuk ibadah minggu depan dalam waktu yang sama, hari yang sama, dan semangat yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta PA pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati ibadah kita. Iya betul adik-adik. Nah, kita akan menutup ibadah kita. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Ceria 359. Sudah waktunya. Kita berdoa penutup yang akan dibawakan Kak Jessica. Mari kita berdoa adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, karena Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Tuhan Yesus, kami ingin menutup
kami ingin menutup ibadah kami Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kami Tuhan hari ini sampai selama-lamanya Tuhan. Kami serahkan semua kehidupan kami dan tuntun kami dalam bersama-sama dengan Tuhan. Bapa, terima kasih.